you there? Halo kawan-kawan semua, di sini saya Natasha Azah akan menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan keuangan internasional. Yang pertama akan kita bahas adalah pentingnya pengelolaan modal kerja dalam lingkup multinasional. Apa sih modal kerja itu? Modal kerja adalah suatu hal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan operasionalnya. Lalu apa tujuannya? Tujuannya itu adalah agar suatu perusahaan tersebut dapat terus beroperasi dan berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuannya. Nah, kenapa sih modal kerja itu penting keberadaannya bagi suatu perusahaan? Modal kerja merupakan elemen yang penting bagi perusahaan karena berfungsi untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Apabila perusahaan tidak mampu mengelola modal kerja dengan baik, maka akan menghambat kinerja perusahaan sehingga berpengaruh terhadap penurunan tingkat profitabilitas yang diperoleh. Modal dari suatu perusahaan multinasional terdiri atas ekuitas atau laba ditahan dan dana yang diperoleh dari penjualan saham, juga dari dana pinjaman atau utang. Biaya dari laba ditahan merupakan biaya kesempatan atau biasa disebut juga opportunity cost, di mana pengembalian yang dapat diperoleh para pemegang saham jika mereka menerima laba dalam bentuk dividen dan menginvestasikan dana itu sendiri. Apakah biaya modal antar negara di dunia sama? Tentu saja tidak. Biaya modal yang dibutuhkan perusahaan multinasional berbeda-beda untuk setiap negara. Mengapa begitu? Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat suku bunga bebas risiko, perbedaan premi risiko utang, dan perbedaan biaya ekuitas antar negara. Negara dengan suku bunga bebas risiko yang tinggi cenderung memiliki biaya modal yang lebih tinggi juga. Perbedaan biaya modal antar negara menjadi dasar pertimbangan bagi perusahaan multinasional untuk menentukan struktur modalnya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa agar suatu perusahaan multinasional dapat beroperasi dengan efektif dan efisien, dibutuhkan adanya pengelolaan modal kerja perusahaan yang dapat disebut dengan manajemen modal kerja multinasional. Manajemen modal kerja multinasional adalah kegiatan perencanaan seberapa besar aktiva lancar atau harta yang harus dimiliki perusahaan setiap bulan atau setiap tahunnya, dan dari mana aktiva lancar tersebut harus dibiayai dan bertujuan untuk membantu perusahaan. Pada manajemen modal kerja multinasional terdapat manajemen kas atau pengelolaan arus kas, manajemen persediaan atau pengelolaan persediaan, serta manajemen piutang atau pengelolaan piutang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang perkembangan pasar modal internasional, Euro markets, dan pasar ekuitas internasional. Pertama, kita akan membahas pasar modal internasional terlebih dahulu. Apa itu pasar modal internasional? Pasar modal internasional merupakan suatu sistem perdagangan internasional yang berbentuk perdagangan surat berharga yang dilakukan pada suatu ruang lingkup perekonomian dunia. Pasar modal internasional sangat penting sebagai sumber pembiayaan perusahaan multinasional dan juga sebagai wadah untuk membantu perusahaan multinasional dalam menarik investor asing yang dilakukan dengan menjual surat berharga di pasar internasional. Jadi secara tidak langsung dengan melibatkan investasi asing pada pasar keuangan internasional ini akan mengakibatkan terlibatnya setiap negara di dunia untuk melakukan suatu koordinasi perdagangan internasional. Pasar utama yang berfungsi sebagai pusat keuangan internasional saat ini berpusat di New York, Tokyo, dan London. Lalu pasar penting lainnya yang terbuka untuk peminjaman asing juga berpusat di Hong Kong, Paris, Jenewa, dan Singapura. Perkembangan pasar modal internasional semakin berkembang pesat dari hari ke hari, dan arus dananya juga mengalir deras karena harga jual beli surat berharga yang lebih murah, adanya perbedaan suku bunga tiap negara, serta earning yang didapatkan bisa bertumbuh. Lalu kita akan membahas tentang Euro market. Euro market atau pasar Eropa adalah pasar yang mencakup semua negara anggota Uni Eropa yang banyak diantaranya menggunakan mata uang yang sama, yaitu euro. Semua tarif antara negara anggota Euro market telah dihapuskan. Juga bea masuk dari semua negara non-anggota telah diperbaiki untuk semua negara anggota. Euro market juga memiliki satu bank sentral untuk semua negara anggotanya, yaitu European Central Bank atau ECB. Manfaat terbesar yang didapat anggota dengan adanya pasar Eropa adalah hilangnya hambatan keluar masuk barang dari negara anggota, sehingga meningkatkan perekonomian di antara anggota-anggotanya.
Yang kedua, memungkinkan perdagangan yang lebih efisien. Yang ketiga, sentralisasi kebijakan moneter melalui ECB. Selanjutnya adalah pasar ekuitas internasional. Pasar ekuitas internasional sendiri merupakan pasar tempat saham perusahaan diterbitkan dan diperdagangkan, baik melalui bursa atau pasar over the counter. Pasar ekuitas adalah titik pertemuan bagi pembeli dan penjual saham, serta merupakan salah satu metode bagi perusahaan untuk meningkatkan modal dan investor. Di pasar ekuitas, investor menawar saham dengan menawarkan harga tertentu, dan penjual meminta harga tertentu. Ketika kedua harga ini cocok, maka akan terjadi penjualan. Pasar ekuitas internasional terbagi menjadi dua macam, yaitu pasar negara-negara maju dan pasar negara yang sedang berkembang. Pusat pasar negara-negara maju meliputi Eropa dan Amerika Utara. Pusat pasar negara sedang berkembang meliputi Amerika Latin dan Asia. Selanjutnya, kita akan membahas cara untuk menangani inflasi dan pajak. Yang pertama, kita akan membahas cara menangani inflasi. Inflasi sendiri adalah suatu keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam waktu yang panjang. Untuk mengatasi masalah inflasi dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang tepat. Kebijakan tersebut meliputi yang pertama ada kebijakan moneter, merupakan segala bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah di bidang moneter atau keuangan, seperti mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar, dengan tujuan untuk menjaga kestabilan moneter agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan moneter tersebut meliputi kebijakan penetapan persediaan kas, juga kebijakan diskonto, serta kebijakan operasi pasar terbuka. Lalu yang kedua ada kebijakan fiskal, merupakan langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah, seperti menaikkan tarif pajak dan menghemat pengeluaran pemerintah. Lalu, yang ketiga ada kebijakan lainnya. Tidak hanya melalui kebijakan moneter dan fiskal, pemerintah juga masih mempunyai cara lain untuk menangani inflasi, yaitu dengan cara meningkatkan produksi, menambah jumlah barang di pasar, serta menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Dalam melakukan kegiatan operasionalnya, perusahaan multinasional pada umumnya memiliki perusahaan cabang atau anak-anak perusahaan yang beroperasi di banyak negara. Oleh karena itu, anak-anak perusahaan atau perusahaan cabang tersebut memiliki keuntungan yang berbeda-beda, juga harus membayar pajak yang berbeda-beda pula jumlahnya. Untuk meminimalkan pembayaran pajak, banyak perusahaan multinasional tersebut yang melakukan banyak cara. Salah satunya adalah dengan melakukan transfer pricing. Transfer pricing adalah suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer suatu transaksi, baik itu barang, jasa, harta tak berwujud, ataupun transaksi finansial yang dilakukan oleh perusahaan. Terdapat dua kelompok transaksi dalam transfer pricing, yaitu intra-company atau antar divisi dalam satu perusahaan, dan intercompany atau pricing antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transfer pricing yang dapat dilakukan dalam satu negara maupun dengan negara yang lain. Sering sekali istilah transfer pricing dikonotasikan dengan sesuatu yang tidak baik atau sering disebut abuse of transfer pricing, yaitu keadaan di mana suatu pengalihan penghasilan dari suatu perusahaan dalam suatu negara dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke perusahaan lain dalam satu grup di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga dapat mengurangi total beban pajak grup perusahaan tersebut. Untuk mengatasi adanya penyalahgunaan dari transfer pricing tersebut, diperlukan kontribusi oleh pihak perusahaan dengan pemerintah, seperti pembuatan aturan penyelesaian sengketa transfer pricing melalui Advance Pricing Agreement atau penentuan harga transfer di muka oleh wajib pajak dengan petugas pajak melalui form resmi. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan cara penentuan kembali besarnya penghasilan kena pajak yang sesuai dengan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tidak dipengaruhi adanya hubungan istimewa. Baik, cukup sampai di situ materi yang akan saya bahas. Terima kasih teman-teman.